Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Sudah, Bu. Baik. Pertama, sebelum kita mulai ini, Ibu akan mulai absen. Yang namanya Ibu panggil, jawab hadir ya. Oke. Muhammad Iqbal Nurdwirantno. Ya, Bu, hadir, Bu. Aini Nurrahmawati. Hadir, Bu. Intan Marhani. Saya hadir, Bu. Vita Safina. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir ya. Baik, Ibu akan izin share screen terlebih dahulu. PPT-nya sudah saya kirimkan ke Vita. Silahkan Vita untuk di-share screen. Sudah terlihat, Ibu? Baik. Sudah fit. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengumpulkan bukti-bukti tanda penerimaan dan pengeluaran uang. Silakan di full screen dulu. Baik. Next slide. Baik. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa KD yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama KD 3.4 mengumpulkan bukti-bukti tanda dan penerimaan dan pengeluaran uang. Dan KD 4.4 membuat laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Juga ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menggunakan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan administrasi keuangan pada berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian administrasi keuangan secara tepat. Baik, next slide. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu tentang laporan keuangan. Sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, ada yang masih ingat apa itu laporan keuangan? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu akan tunjuk salah satu. Vita, silakan menjawab apa itu laporan keuangan? Menurut saya laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode, Bu. Betul. Laporan keuangan itu yang lengkap menurut standar akuntansi keuangan, yaitu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan atas laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini yang akan menjadi bahan informasi bagi pihak perusahaan sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan kredit. Di samping adanya data yang bersifat non-keuangan sebagai informasi yang dibutuhkan bank selaku debitur. Next slide. Lalu pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah formulir-formulir yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pencatatan pertama kali atas transaksi-transaksi kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Jadi transaksi keuangan ini adalah kejadian-kejadian atau suatu keadaan dalam perusahaan yang mampu diproses melalui pencatatan sampai dengan disajikan laporan keuangan. Lalu
juga ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu dibagi dua, yaitu ada bukti ekstern dan bukti intern. Bukti ekstern itu seperti kwitansi, cek, biliet giro, faktur, nota konta, nota kredit, atau nota debit. Lalu untuk bukti intern itu misalnya ada bukti memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan sejenisnya. Next slide. Lalu ada juga nih perbedaan pelaporan dan laporan keuangan. Laporan keuangan itu meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi. Jadi laporan keuangan ini itu menunjukkan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Jadi laporan keuangan ini bisa menjadi wujud keadaan keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan laporan keuangan itu cuma hanya sekedar salah satu medium dalam penyampaian informasi saja. Next slide. Lalu ada juga tujuan laporan keuangan. Jadi tujuannya itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan ini juga disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai. Tapi laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Kenapa? Karena secara umum ini tujuan laporan keuangan ini menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Next slide. Ada pula karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu ada dapat dipahami. Maksudnya informasi laporan tersebut itu bisa disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para pengguna. Yang kedua ada relevan. Jadi laporan keuangan itu dianggap jika informasi yang disajikan dalamnya itu dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Dan yang ketiga ada keandalan. Itu informasi dalam laporan keuangan itu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Lalu yang terakhir ada dapat diperbandingkan. Jadi informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Next slide. Jadi sebelum Ibu akhiri materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pengujian saja, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan dengan analisis tersebut. Maka dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut, perlu adanya laporan keuangan perusahaan. Next slide. Sebelum Ibu akan memberikan tugas, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, akan Ibu berikan tugas kelompok. Jadi yang pertama itu buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Bebas, kalian pilih sendiri saja ya. Jadi kedua, bukti pembayaran seperti cek kwitansi, biliet giro, faktur penjualan, nota tunai, nota debit, dan nota kredit. Lalu tugas yang tadi itu akan dimasukkan dalam satu file dalam format PDF. Lalu submit tugas di Google Classroom. Untuk deadline akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.